damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang mengikuti ibadah malam Natal di tempat ini dan yang mengikuti ibadah malam Natal di tempat masing-masing melalui live streaming, terimalah salam dari kami. Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada ibadah malam Natal ini firman Tuhan untuk kita dari kitab Mazmur pasal 147 dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 saya akan bacakan untuk kita. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah malam Natal kita saat ini, nats khotbah ini menyerukan topik kepada kita, bernyanyilah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama dulu mengucapkan, bernyanyilah bagi Tuhan. Sekali lagi, bernyanyilah bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir nats khotbah ini sangat relevan dengan konteks kehidupan kita saat ini. Karena Allah berkenan memulihkan kita. Tuhan berkenan memulihkan kita dari situasi dan kondisi yang kita alami akibat pandemi COVID-19. Kita diajak bernyanyilah bagi Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi saya tegaskan, kita diajak untuk bernyanyilah bagi Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau Allah pulihkan,
Sekali lagi, kalau kita mau Allah pulihkan dalam segala keterpurukan hidup kita, syasudesi dan ngolotta, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa kita membutuhkan pemulihan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita merasakan bahwa kita adalah seorang yang mempunyai banyak kekurangan, seorang yang butuh pemulihan oleh Tuhan, Tuhan juga tidak akan mau memulihkan kita. Bahwa kita percaya Bapak Ibu Saudara dan menerima Yesus Kristus yang kita peringati kelahirannya pada saat ini adalah Allah yang datang untuk memulihkan kehidupan kita. Ada 3 kemungkinan sikap Allah terhadap dunia dan manusia yang membutuhkan pemulihan. Jadi kalau dunia dan manusia membutuhkan situasi dan kondisi pemulihan, ada 3 kemungkinan sikap Allah. Yang pertama, bisa saja Allah masa bodoh. Autonisi. Horo membeko. Susah. Bisa Allah masa bodoh, itu hak Allah. Jangan kita pikir itu sesuatu yang tidak mungkin. Sekalipun Allah melihat manusia dan dunia ini butuh pemulihan, Allah bisa saja masa bodoh. Tidak berbuat apa-apa. Itu adalah hak Allah. Asobusi. Kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu, apabila dunia dan manusia membutuhkan pemulihan, bisa saja Allah tidak sabar melihat manusia dan dunia ini yang tidak mau dipulihkan. Kasih juga rukung mau nanti. Lalu apa yang terjadi? Allah akan menghukum. Bisa saja Allah bosan melihat dunia, melihat manusia yang tidak mau dipulihkan, yang tidak mau menerima pemulihan dari Allah. Allah bosan. Lalu ikol tokom dihukum, kita dihukum. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hebatnya, istimewanya Allah tidak memakai satupun di antara yang 2 saya katakan tadi. Allah memilih cara yang ketiga. Allah datang. Allah mau membereskan segala keterpurukan manusia dan dunia ini. Itulah yang terjadi pada peristiwa Natal. Allah turun ke dunia. Natal adalah Allah datang untuk memulihkan kehidupan kita. Allah mengutus anaknya. Itulah Natal kita pada saat ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memulihkan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Andaikan Allah mau, Allah bisa masa bodoh. Mamereng hajo galota. Andaikan Allah mau, Allah menghukum kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Allah tidak memilih 2 cara yang pertama. Tetapi Allah memilih cara yang istimewa. Dia menurunkan anaknya sendiri untuk memulihkan kehidupan kita. Artinya Allah tidak pernah mau membiarkan kita. Kita pantas bersyukur. Kita pantas bersyukur kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan karena yang kedua, Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang peduli. Nah Bapak Ibu Saudara, siapapun tidak bisa menyangkal bahwa faktor kebutuhan di dalam kehidupan kita adalah sangat menentukan. Apapun kita lakukan agar kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara, kita melakukan jalan yang salah. Kita melakukan jalan yang jahat di mata Tuhan. Alkitab juga tidak menyangkal itu. Bahwa kebutuhan adalah merupakan siksa bagi manusia. Menapaki hidup keseharian dengan cemas, itulah pertanda
rasa tidak aman hidup kita secara kebutuhan. Jadi yang saya tahu, kalau dulu kita selalu merencanakan dalam hidup kita memperoleh atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan yang lebih banyak. Tetapi kini saat kita hidup ini, Bapak Ibu Saudara, sudah berubah. Kita mau menghasilkan yang semakin banyak dan semakin cepat. Jadi speed, kecepatan sangat menentukan pada saat ini. Speed, kecepatan menjadi nilai tambah di dalam kehidupan. Kita berburu dengan waktu. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau penyakit, jenis penyakit yang timbul pada saat ini yang mematikan zaman kita sekarang ini adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh ketegangan, kepenatan, stres yang tidak tertahankan. Anak sibuk, bapak sibuk, mama sibuk, semua sibuk. Sehingga kita semua tegang. Makanya ini gampang-gampang marsoal. Tersinggung sedikit, abok. Mateo. Karena kita tegang. Kita tidak sadar kadang-kadang otak kita ini sudah kita pacu melebihi dari kemampuannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, obat-obatan untuk mengatasi terus-menerus bermunculan. Sekarang kalau orang Batak ke pesta, habis makan jagal, yalang do jagali, alektur yalang ma obat kolesterol. Dulu saya nggak pernah lihat orang tua saya seperti itu. Kalau sekarang termasuk saya pesertanya, kan? Karena hidup kita ini sudah perlu dengan ketenagan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara ada obat generik yang 100% ditanggung manjur. Apa itu? Percaya. Saya selalu ingat nyanyian dalam bahasa Batak. Isedo mano paho bunga-bunga nauli marpahean nadumenggan sian surta nalamoti sian surta nalamoti. Martoba majuamu. Bahkan Salomo, Raja Salomo yang kaya raya itu tidak bisa mengimbangi bunga-bunga yang di ladang yang diciptakan Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Jika bunga-bunga itu iko malos, iko tutungo sogo tuapi, kenapa kalian manusia tidak percaya? Kenapa kalian manusia tidak percaya? Ya unak pula pasibuk kuwe tate. Balay unak pula na mudo matong. Amin. Amin. Hai kamu orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan burung-burung di udara, di sarihon di bata. Kenapa kalian tidak percaya? Kami tahamit deh, lo kok kita na supursia. Abagui tahiti. Marsa ni rohai. Sebab itu Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Unak babalik. Saya sering berdiskusi dengan jemaat. Masih penyakit lama itu juga kok. Biama bidikin amang. Sorong lu pediba. Jadi semua yang ikut kebaktian ini orang kaya semua apa ini? Enggak kan? Halo? Enggak juga. Jadi tong lupa penyakit namin tradisi. Kalau datang ke gereja karena sibuk dalam hidup ini. Orang stres matong. Orang berbeda inate. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Karena Tuhan Allah yang peduli. Amin. Jangan lupa itu. Apapun kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, Allah adalah Allah yang peduli. Anggota tabu ni pared demuna nian, apalagi napo sobulu ngate. Allah peduli. Alay ulah na cito tik. Ngin kan. Iya. Di sarion de batado hitak kamang dot tabuinang. Amin. Jaladangan lah ni padita umandohi. Alay termasuk malah ni padita. Di sarihon de batado kita. Ya. Hati-hati dengan stres. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan karena takut akan Tuhan dengan berharap akan kasih setianya. Nah, kita yakin pengetahuan yang sederhana dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah hidup dalam naungan kasih setia Tuhan. Jadi kelihatannya itu enak. Kelihatannya itu enak. Ada dua bahaya. Nanti saya terangkan. Ada dua bahaya yang bisa terjadi, yang bisa mengancam kita kalau kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Nah, sepintas memang enak. Orang Tuhan berkati terus kita. Kalaupun kita salah, Tuhan berkati terus. Makanya saya pernah menyampaikan dalam khotbah ya bahwa saya kurang bisa terima kalau kita ini berdoa kepada Tuhan, saya sama dosaku Tuhan, asa unang terambat pasu-pasu naneng sileonom Tuhan. Kapan terambat? Kalau karena dosa kita, tidak akan diberkati kita. Tapi tidak tahulah, terserah Bapak Ibu mengimaninya gimana. Kalau songon naurak cocok dola latangiak songoni. Biar jangan terambat berkat yang kau berikan. Enggak pernah terambat. Berdosa pun kita ini kasihnya teruskan. Amin. Amin. Iya, tapi jangan jadi berdosa terus, kan? Begitu. Nah, ada dua bahaya. Karena kita terus orang yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita melakukan kepada salah. Kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kasih setia Tuhan itu menghilangkan prakarsa diri kita. Menghilangkan wibawa kita, menghilangkan tanggung jawab kita. Itu merupakan suatu bahaya. Kita merasa bahwa kasih setia Tuhan kepada kita yang kita terima dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan bisa memperlemah kepribadian kita. Bisa kita merasa bahwa harga diri kita jatuh. Sehingga kadang kita memberontak, mau melawan apa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Kita pikir kita merasa cepat, lebih cepat dari Tuhan. Padahal tidak. Nggak aku kasih, kenapa rupanya? Kalau Tuhan bilang kan repot kita ini, kan? Nah, sebaliknya ada bahaya yang kedua, bisa kasih setia Tuhan yang kita terima, berkat-berkat Tuhan, pandonganion ni debata bisa mengintai kita tumbuh menjadi seorang yang memiliki kesombongan rohani. Karena apa? Bergantung kepada kasih setia Tuhan bisa membuat kita menjadi besar. Bisa membuat kita menjadi kuat dan perkasa. Sebab di titik inilah tanpa kita sadari iman kita menghadapi ancaman yang serius. Tatkala kasih setia Tuhan membuat kita bertambah semakin besar, kuat dan perkasa, kita bisa jatuh kepada kesombongan rohani. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan dalam khotbah ini diikat oleh takut akan Tuhan. Jadi supaya kita jangan jatuh ke dalam merasa rendah di hadapan Tuhan dan sesama manusia, biar kita jangan jatuh kepada bahaya yang kedua, menjadi sombong rohani. Oleh sebab itu, khotbah ini kasih setia Tuhan diikat dengan takut akan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Amin. Kita menyangkal diri serta tidak jatuh kepada kesombongan rohani. Bernyanyilah bagi Tuhan karena takut akan Tuhan dengan berharap akan kasih
setianya.